أعظم وأنه بذلك المقام أحرى. ثم رقي إلى السماوات العلى إلى سدرة المنتهى فظهر لمستوى سمع فيه صريخ الأقلام ورأى من آيات ربه الكبرى وتجلى له وخاطبه وثبت فؤاده وأعطاه سؤله وأعظم له بذلك أجرا فسبحانه من إله نزه نفسه بنفسه في مقام الأنبياء عن الإصرار حيث قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تتوالى علينا إمدادها تكثر وأشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله الذي بعثه رحمة للعالمين وكنزا لهم وذخرا صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وتابعين خصوصا وارثه الذين أشهده الله لهم في الخائفين ذكرى أما بعد. Kini kesambatnya kanjeng anak yang memekuk arti yang kami tahu ini Ki Ahmad, yang kami tahu ini Ki Khalil Syarkawi yang insyaallah lebih hadir, para muallim Al-Quran, guru ngaji, wakil khusus kedua panitia pelaksana sekaligus takbir masjid Rahmat rahimakumullah. Alhamdulillah malam makin kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala berkumpul bersama. Bisa. Nah, sini kan pasang buku. Enggak iklan ni. Kalau aku ini yang mungkin zaman HP. Jadi ngaji yang punya HP. Mungkin mulai exit poll. Oh ini exit poll. Mari nyoblos keluar pas saya tanya dia nyocok setong apa dua apa telur. Mari sini kan pas di apa namanya di random sampel Jember untuk senapa TPS pas dihitung Indonesia bangki sekat nomor set orang lebih sini kan nyaman exit poll. Kita doakan mudah-mudahan terpilih menjadi imam adil. Amin. Termasuk sesabaan yudhillumullahu yawmal qiyamah. Salah satu imam si adil. Tenang, tapi kaum mereka bukan menjadi ukuran. Jadi ukuran itu real kaum hitungan secara pasti. Saya rawit jadi presiden, dia butuh alagoh. Ngereng niat ngaji bab Isra Mi'raj dan karena makin cuman HP boleh makin ni kamu buka HP di situ mana bisa terjaga waktu makin kalau detok jam 19.40 diburu nyamput tahun ini boleh beri kesempatan senapa menit senapa jam serang MC di guru sepenting mentermuka oleh barokah manfaat amin. Amin amin amin. Senku HP makin takut hari buka aplikasi Play Store. Boleh apa ini ijazah kemudian. Ini apa ini apa? Ijazah nikah makin bisa canggih, bisa buka aplikasi. Alhamdulillah pada Allah dan dulu pernah irabuin dulu Habib Umar bin Hafid dari Tarim Yaman, tahun ini terus mengijazahkan. Saya mulai baca yaitu kitab Al-Anwar Al-Bahiyah fi Qissah Al-Isra wal Mi'raj lil 'Allamah Sayyid Muhammad bin Sayyid Alwi Al-Malaki Al-Hasani. Kitab panjang cuma dirangkas oleh putranya beliau asmana Sayyid Ahmad bin Muhammad Al-Hasani Ad-Doktor. Beliau sudah doktor menjadi hanya 61 halaman. Kalau dikonversi ke Al-Quran itu kurang lebih 3 juz. Ngereng yang tekuk habinah saya nyambi tapi HP Android buka Play Store aplikasi Ba'alwi B-A-Alwi
install install oning install Oning. keren nika ngale bedeguna nah indian aku HP dulu ngajar ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Jadikan HP itu menjadi media zikir dan dakwah. Install Al-Quran, install sholawatan, install zikir, zizir, benih install. Kenapa? Coba sebut aplikasi saya. Nah, terus medsos yang membuat yang kita terlena. Non Facebook, nah boleh. Instagram, nah boleh. Bu, you. YouTube, TikTok, seneng TikTok kan? Pon, mon tanding data nih kaki, udah nyambi data punya. Hotspot, aktif hotspot udah. Password kita. Wifi izudin gratis. Buka radius 5 meter kurang lebih bisa menangkap sinyal. Banyak kota ini. Keren. Ajak HP Nabian menjadi media zikir dan media doa. Jangan dijadikan HP yang nikah media dosa dan media maksiat. Oke. Memang Yaqulullah Al-Quran ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim innamal hayatud dunya la'ibun wa lahun. Esnaudi artinya la'ib mainan, lahun kerja. Cuma harus sesuai dengan rule of game, aturan main. Pada nyapres, nyalek, nyaprus. Ini kamu tak sesuai dengan aturan main, bakal game over. Ini game over. Selesai, kalah. Oke. Pon, panggil aplikasinya. Enggak, tolong aplikasi ini kayak sebarkan ke sebanyak mungkin umat. Saya pertama, boleh tanya, ayat saya pertama turun apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Surah Al-Alaq ayat 1 sampai ayat 5. Ayat terakhir turun Al-Maidah penggalan ayat 3. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Iqra bahasa Indonesia nah. Nika bacalah. Bahasa Arab bacalah. Nika banyak macam. Setahu Iqra nomor 2 tartil nikah badan surat Muzammil ayat 1 sampai ayat 19. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid 'alaihi wa rattilil qur'ana tartila. Nomor 3 tilawah. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah. Nikah tak sami makna. Ki bocor Al-Qur'an itu lagi bahasa Arab. Cek saking mampu bahasa itu udah rosak mana. Iqra baca, rattil baca, utlu tilawah baca. Nah apa begitu nah? Cuma ketika menggunakan bahasa Arab kita beda begitu. Iqra bacalah meskipun belum bisa membaca. Bacalah meskipun sambil belajar membaca. Nikah Iqra termasuk hafalan Quran. Menghafal Al-Quran itu termasuk kategori Iqra. Banyak orang yang hafal Quran kita mengerti kemaknaan. Ini kategori Iqra yang pertama. Ibarat kuliah ini ke S1, sarjana atau SD. Lulus SD atau lulus S1, ini kuliah lanjut S2 atau lanjut SMP atau BMTS. Makanya manawaratil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran secara tartil. Kenapa tartil? Sesuai dengan makharijul huruf, sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Cek sampai macam a'udzu billah, a'udzu dal. Cek sampai macam a'udzu dal. Maknanya jauh. A'udzu aku berlindung, a'udzu aku kembali. Jauh nampak tak jauh maknanya? Tidak nah. Jauh tanya.
Nah setelah selesai waratilil Quran tartila, apalah selesai, turunlah surat Al-Ankabut ayat 45. Ba'da'udzu billahi minasyaitonir rajim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah. Bacalah Al-Quran secara tilawah dan dirikan salat. Yang kedua ke inti Isra wal Mi'raj makan. Sambil lalu yang saya buat HP atau ke aplikasi kepada 10 sing ngakui. Alhamdulillah cerdas kisun sangat pengguna HP saya yang kugapi. Jasanya bisa dimaksimalkan maksimal lagi. Cuma HP boleh juga maksimal 10 pengguna, 10 user. Tilawah nikah macah gitu. Sami dengan Iqra, sami dengan Rattil, cuma cak jawaban nah, tenggelam asal coba dari lauk, dari buluan. Coba moco Quran angen-angen sak maknane. Benih moco Quran angen-angen sak maknane. Apa raja benar-benar? Oke. Dan ini yang menjadi tokoh hati. Macah memahami dan mengikuti perintah isi Al-Quran ini adalah tilawah. Benih qiraat menggunakan nagom, lagu benih. Tapi memahami bacaan Al-Quran, tadabbur Al-Quran dan mengikuti isi perintah, isi ayat-ayat Al-Quran ini adalah tilawah. 3. Oke. Pon, medesi hasil install aplikasi Bang lagi, Bu. Yuk, Bapak, saya putar HP, tereh. Mun pon medesi hasil 10 minimal karena 10 HP ini kan user ulang ngakui 10 user. Kita akan ngaji kitab nih kan. Aplikasi. Medesi hasil, angkat tangan hasil. Sobung gitu. Bagi aplikasi. Buka aplikasi Play Store. Ba'alwi, B-A-Alwi. Oke. Neng gini kan ada Al-Quran. Al-Quran pon bagi 7 manzil. Napa manzil? Ketika Al-Quran hampir sempurna 30 juz 114 surat etoronaki di akhir-akhir Rasulullah menerima ayat-ayat Al-Quran kan? Al-Quran bagi menjadi 7 manzil. Rumusnya sederhana. Setong Al-Fatihah, telok surat selancer. Mari gini kan? Dari telok tambah 2. Kenapa? 5. Tambah 2 boleh? Atau Tambah 2 boleh? Sangat. Tambah 2 boleh? 11. Tambah 2 boleh? 13. Itu yang dibaca mulai hari Jumat telok surat. Setok 5 surat. Ahad petok surat. Senin 9 surat. Selasa 11 surat. Rebu 13 surat. Rebu ini kan dari Asy'ar, dari As-Saffat. Saffat ini surat 30 petok semarin Yasin sampai surat nomor 40 saya salah, surat Al-Hujurat. Hari Kamis khataman dari surat Qaf, surat nomor 50 sampai surat An-Nas. Dan itu di istiqomahkan oleh banyak sekali penghafal Al-Quran ila yaumil qiyamah. Oke, di aplikasi Bang Nabi nomor setong balik atas ini Singapura. Quran pun ibagi. Sepon hasil langsung buka aplikasinya. Di leman dari kantor kan. Napa oleh Ba'alawi. Napa Ba'alawi? Ini kan aplikasi buka. Di Singapura. Quran pun dibuat sederhana mungkin bagaimana kita menjadi wirid sehari-hari. Jangan sampai kita itu menjadi umat yang ditegur oleh Allah di dalam surat Al-Furqan, qala Rasulullah ya Rabbi inna qaumi ittakhadul Qur'ana mahjura. Jangan sampai kita menjadi umat yang meninggalkan Al-Qur'an. Jadi setiap hari contoh makanya kan hari Jumat malam ini kan hizib apa? Hizib wirid saya baca Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa. Kalau surat pun, kalau surat, laku setok 5 biar Maidah sampai surat Taubah.
Ini kan dengan Quran bisa aplikasi bakal ini kan beda paling atas. Pas di bawah benar pada dzikrul yaum wal laila, zikir harian. Dari bangun subuh, dari bangun tidur malam, tahajudan, subuh sampai kita akan tidur kembali. Itu disunnahkan kita mengamalkan sebagaimana diamalkan, dicontohkan dalam Rasulullah SAW. Contoh, Rasulullah bangun langsung membaca 10 surat akhir di surat Ali Imran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab sampai ayat 200. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Itu yang diistiqomahkan. Berdasar hasil bu aplikasi apa lagi dan mohon hasil mungkin langsung ke al-mawasim, hari-hari mulia. Dan yang coba Isra Mi'raj ini kan ada tab yang kita siap minimal 10 user wifi bulan ini kan. Di bawah zikir harian kita berdiri hari Jumat. Terus as-salawatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siwat salawat dunia. Dari salawat harian banyak, contohnya Dalailul Khairat banyak. Dari hizib nomor 1 sampai hizib nomor belu. Ini pun maus sebisa nak. Tak hatam are mangken aku baca hizib are seto. Atau bawarin are seto. Bisa lagi? Oke, buka HP. HP ini saya buka HP. Android buka. Hasil. Yuk. Bu. Mana HP nanti Kak? Nah, mana HP nanti Kak bisa menjadi HP yang berfaedah, yang bermanfaat. Tentunya sampai akhirat. Jadikan media zikir dan media dakwah. Oke. Cek betul media dosa di maksiat. Oke. Buka subfolder al-mawasim. Jika ada 3 pilihan bahasa di atas tuh pengaturan. Oke. Jadi paslon 1 bahasa Arab, paslon nomor 2 bahasa Inggris, paslon nomor 3 bahasa Indonesia. Telepon kesewakan undian. Itu bahasa Arab bisa, bahasa Inggris bisa, bahasa Indonesia bisa. Oke. Pengaturan yang paling atas. Bisa bu? Pilih folder amalan pada hari-hari mulia mengaku bahasa Indonesia, bahasa Arab al-Murasid. Amalan pada hari-hari mulia, pilih di subfolder bulan Rajab. Dari tangannya pun bisa cerdas nih, karena saya sering buat HP ini. Bu, buka Al-Anwarul Bahiyah, Al-Anwarul Bahiyah. Sayyid Muhammad bin Sayyid Alwi Al-Maliki Al-Hasani rahimahullah. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut, amma ba'du. Fabainama kana an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi baitihi. Ini yang terakhir bab Isra Mi'raj ini. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada baitnya, menurut riwayat lain ada di bait Ummi Hani, di bait beliau. Irja Abu Ibnu Jibril, tiba-tiba datanglah malaikat Jibril. Fa akhrajahu ila al-Masjidil Haram. Dan diantarkanlah ke Masjidil Haram. Bait Nabi di Mekah itu tidak jauh dari Masjidil Haram, Ka'bah.
Tumba adkhalahu Hijr Ismail, dimasukkan Hijr Ismail. Oh ini Hijr Ismail. Setengah lingkaran. Mudah-mudahan bisa doa mudah-mudahan. Amin, 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 amin. Faqama bi syaqi sadri syarif. Kemudian ini terjadi kedua kali. Ya. Nabi dicuci, dioperasi. Dada Nabi dikeluarkan hati dan diisi dengan hilman wa mala'u hilman wa ilman wa yaqinan wa islaman. Kelembutan, keilmuan, keyakinan dan keislaman. Wa khatama baina kafataihi bil khatamin nubuwah. Wa huwa kitabullah zakhira. Dan dikeluarkan sedikit noktah hitam di mana di situ biasanya bersemayam setan untuk menggoda manusia. Tsumma madha bihi Jibril ila al-Buraq. Kemudian didatangkan Buraq. Buraq ini terambil dari kata-kata barkun, kilat. Karena kecepatan yang paling cepat yang diketahui oleh manusia itu cahaya, sinar. Partikel cahaya ini kecepatan kurang lebih 220.000 km per detik. Jadi sedetik itu bisa mengelilingi bumi ketongkannya. Kemudian didatangkan Buraq alladzi arsalahu Allah Ta'ala lahu minal jannati ijlalan wa ta'ziman. Didatangkan dari surga ala adatil muluki istada'u 'aziman ba'athu ilaihi najibun wa la yanfa'u 'adhim hudur fa huwa min alamil ghaib. Faratuhu sallallahu alaihi wasallam. Panggil ketemu enggak? Di halaman setelah mabadu. Wa madha bihi fi mawqifil maimun fa marra ala mawaqif mubarakah musyarakah wa minha awwal. Ini. Yang pertama, kita ketahui Isra Mi'raj ini hampir sepakat ulama terjadi pada tahun ke-10 atau ke-11 Hijrah, akhir masa Makkiyah. Kanjeng Nabi ini kan dakwah di Mekah kurang lebih 13 tahun, di Madinah kurang lebih 11 tahun. Persis 10 bulan 2 bulan 10 tahun 2 bulan 2 ekor hari. Nah, ketika di akhir-akhir masa dakwah di Mekah, dengan Nabi mengalami musibah, ujian berat, sangat berat. Beliau dakwah di Mekah itu ditopang oleh dua kekuatan utama. Nomor satu kekuatan ekonomi. Sayyidatina Khadijah Al-Kubra, istri Rasulullah SAW, ini saudagar kaya. Sepertiga kekayaan Mekah lebih kurang itu dikuasai oleh beliau. Jadi saya ini perputaran uang moneter di Mekah kala itu ada 9 miliar misalkan, maka 3 miliarnya milik Khadijah Al-Kubra. Dan itu tidak dihabiskan untuk dakwah Islam. Ketika di tahun diisrakan dan dimi'rajkan Rasulullah SAW, beliau wafat. Penopang ekonomi hilang. Kemudian penopang yang kedua, penopang sosial politik. Kenapa? Pamanda beliau Abu Thalib ikut wafat. Tidak lama berselang antara kedua. Jadi penopang dakwah secara ekonomi, penopang dakwah secara politik ini tidak ada. Dan ini yang dicontohkan secara sempurna oleh Rasulullah SAW. Yang pertama, kenapa? Husnudzon billah, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun berat dakwah di Mekah, bahkan sampai terakhir kali ditolak hampir 100%, ada usaha pembunuhan pada Rasulullah SAW, Rasulullah tetap berdakwah. Bahkan beliau mencoba untuk ekspansi dakwah ke Taif. Jarak Mekah Taif ini kan kurang lebih antara Kantor ke Banyuwangi, kurang lebih. Beliau berdakwah ke sana, bukannya diterima malah ditolak, dilempari batu beliau pulang. Datanglah malaikat Jabal dan menawarkan akan ditimpuk itu malaikat masyarakat Taif. Apa kata Nabi? Jangan. Ini kelembutan Rasulullah SAW. Aku harapkan dari sudut mereka akan keluar anak dan keturunan yang masuk Islam. Ini kelembutan Rasulullah. Husnudzon billah. Yang pertama, ketika dakwah di satu tempat
terhalangi, ada peluang dakwah di tempat yang lain. Dan kita harus menanamkan kepercayaan paling tinggi nomor satu, husnudon yang paling berhak adalah husnudon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatta ketika turun surat Al-Lahab, tabbat yada abi lahabin wa tabb, paman sekaligus besan Rasulullah SAW. Jika pernah di sana, kanjeng Nabi serta Abu Lahab pun pernah di sana. Dua putri Nabi dinikahi oleh dua putra, anak dari Abu Lahab. Kemudian disuruh cerai. Dan turun ayat ini menampakkan permusuhan yang sengit dari Abu Lahab. Ketika dimintai laknat, dimintakan laknat kepada Abu Lahab, apa kata Rasul? Siapa tahu dari anak keturunannya ada yang masuk Islam. Dan ternyata benar. Dua paman Nabi sepaling sengit memuji Islam ya. Abu Lahab, saya sebut Abu Jahal. Dua Abu ini kan musuh bebuyutan. Padahal paman dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata putra beliau, putranya ini kan masuk Islam. Putri dari Abu Lahab tadi masuk Islam. Ini kan dari kelembutan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hikmah yang kedua, semarin husnudzon billah, yaitu disiplin menjalankan syariat. Pak, gula tanya. Kanjeng Nabi serang malaikat Jibril mul jalan serah. Dan dia men tawassul ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi ada apa ke malaikat? Nabi membuktikan bahwa kemuliaan itu ada sepaling puncak pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi mungkin boleh tanya gini. Serah sekiai, kembali kiai, saya guru. Serah saya murid, itu pesantren. Malaikat Jibril nampak kanjeng Nabi. Saya morok sholat kanjeng Nabi serah. Jadi kemuliaan itu bukan karena pangkat, bukan karena status, bukan karena kiai, santri, tapi karena ketaatan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan kelembutan hati, husnul khuluq, kebaikan akhlak. Dan salah satu contoh yang kesempurnaannya ada di Rasulullah, ini kan nomor 2, disiplin. Ini kan nomor 2, Isra Mi'raj ini dilema hikmah besar di balik Isra Mi'raj ini. Nomor 1 husnudzon terutama kepada Allah. Nomor 2 disiplin menjalankan syariat. Terus saya kira cerita apa ini? Faminha wa hiya awwaluha abdun dar nakhlin. Jika Nabi nikah Isra wal Mi'raj, nikah benih abid-abid ekor jalanan, tapi abid-abid buang buah. Mekah Madinah ke kurang lebih 400 kilo. Perjalanan makin bis super cepat. Bis ini kurang lebih kecepatan 100 sampai 120. Nikah butuh sekitar 4 jam sampai 6 jam. Mengambil kereta cepat sekitar 3 jam. Nah, nabi buruk ini seketepat. Dan Rasulullah ketika itu naik buruk langsung disuruh turun oleh malaikat. Qala lahu Jibril anzil fasalli hahuna. Ini Nabi turunlah dan sholatlah di sini. Hanya Nabi tolong baca ke guru kan. Ini menjadi isyarat bahwa pendidikan yang terbaik adalah pendidikan privat. Setong guru, setong murid. Tidak onik privati mendatangkan guru. Satu guru, satu murid. Kanya Nabi sholat. Setelah sholat, faqala lahu Jibril, atadri aina tusalli? Tahukah engkau ya Rasulullah di mana engkau sholat? Faqala la. Jawab tidak. Faqala shallaita bi Thaibah. Engkau sholat di Thaibah. Thaibah itu nama lain dari Yatsrib, nama lain dari Madinah yang Munawwarah. Bentar ya.
Wa ilaihal muhajarah. Di tempat inilah aku akan hijrah ya Rasulullah. Ini informasi dari malaikat Jibril. Kemudian naik sementara kalau bisa Sayyidil Kaunain sallallahu alaihi wasallam ila wasal Madyan ke sementara boleh. Faqala lahu Jibril anzil fasalli fanazala fasalla. Kemudian Nabi turun salat. Di Isra Mi'raj ini kita sholat. Ini menjadi ibarat ketika kita sholat, ketika kita berperjalanan, istirahat biasanya tempat istirahatnya gratis nih kayak kamu bu, kayak kamu pak, Mas, Jid, mau hotel mau majer, masjid bisa tekanin aja, cukup asera, tapi jangan lupakan untuk sholat kalau bukan bertepatan dengan waktu wajib, sholatlah 2 rakaat sholat sunnah. Ini disiplin sekali Rasulullah menjalankan syariat. Ini kan nomor 2. Singkat bu. Nomor 3, talabur rizqil halal atau mencari dakwah, mencari peluang-peluang untuk kemenangan dakwah dan mendapatkan rezeki yang halal. Ini hikmah nomor 3. Hikmah nomor 4, bergerak dalam kebaikan. Bu, jawab bulatannya bu. Di santen Kanjeng Nabi ini kan Isra dari Mekah ke Palestina, oke. Kemudian Mi'raj dari Palestina, dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Bisa Kanjeng Nabi langsung di Mi'rajkan dari Mekah langsung ke Sidratul Muntaha. Bisa nggak? Nah, bisa mengusahakan Allah. Tapi ini rahasia. Kenapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diisrokan dulu, digeser minal Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, baru kemudian dinaikkan ke Sidratul Muntaha. Minal masjid ilal masjid, dari setong kenangan ibadah ke setong kenangan ibadah zelah. Inilah rahasia kenapa kita harus bermuhal, kita harus bermuamalah, muasyarah bil ma'ruf dengan sesama manusia. Nomor 3. Nomor 4, bergerak dalam kebaikan. Lanjut ke Thumma rakiba ilayya an balagha arda fabadat lahu qusur Syam. Di Isra ini kan bu, Pak, dari laut, dari Mekah ke arah utara, ke arah Hijr, dan banyak waktu tersita untuk ibadah, sholat berhenti di Madinah, berhenti di Syam, berhenti di Madian. Mati. Thumma raqabi fantalaqal buraqu bi faqala. Megede. Kalau ngocok. Apa? Resep apa? Dapat suruh ambu. Ya benten. Nikah depak ke halaman 5 pun. Qala atadri aina shallai? Ditanya lagi ya Rasulullah, tahu tidak engkau berhenti di mana dan salat di mana? Lah, enggak tahu. Rasul dikasih tahu oleh Rasulullah oleh malaikat Jibril, sallaita Baitul Laham haitsu wulida Isa bin Maryam. Engkau salat di Bethlehem, Baitul Laham, tempat lahirnya Nabi Isa alaihissalam. Wa yakun Rabbul Muhammadin Maimun bi Masyaitil Munawwar, dan kemudian
Nabi naik lagi, naik buruk lagi dan diperjalankan kembali. Inilah perjalanan super cepat menggunakan kendaraan buruk yang dimana al-bab minal masjid ilal masjid, minal masjidil haram, dari masjidil haram Mekah ilal masjidil aqsa di Palestina. Alladhi, nama saya baca artikel kita, alladhi barakna hawla. Ini di tempat kita. Fabainama huwa yasirun 'ala al-buraq, ketika perjalanan di riwayat ifritan minal jin yatlubuhu bisyuk. Perjalanan kanjeng Nabi sempat diganggu oleh ifrit. Jin ifrit mungkin jin yang paling kuat mengganggu Nabi. Kemudian Jibril pun mengajari Nabi, "Ala u'allimuka kalimatin taquluhunna iqulduhunna tufi'at syublatu rasul." Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Bala, iya, ajari aku." Kemudian diajari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Qul, bacalah, a'udzu biwajhillahil karim wa bi kalimatillahi tammati allati la yujawizuhunna barrun wa la fajir min syarri ma yanzilu minas sama wa min syarri ma ya'ruju fiha wa min syarri ma dharra fil ard wa min syarri ma yakhruju minha wa min fitanil laili wan nahar wa min tawariqil laili wan nahar illa tariqan yatubu bi khairin ya rahman." Kita baca sampai Nabi Fasaru hatta tawala qawmin surah fatufi'at syublah. Kemudian terbakarlah ifrit itu dan padamlah obor yang dibawa oleh api yang dibawa oleh ifrit itu. Ini diulang boleh. Pon depan nomor 4 ini kan hikmah besar Isra dan Mi'raj Rasulullah SAW. Nomor 1 apa bu? Perlu diulang-ulang soalnya. Husnud dan betul husnudzon terhadap segala sesuatu. Yang paling pertama dan utama adalah husnudzon billah. Apapun yang ditakdirkan kepada kita adalah yang terbaik bagi kita. Ya gitu. Rasulullah ditolak dakwah Mekah, mencoba dakwah ke Taif ditolak. Ternyata hikmah ilahiyah setelah hijrah ke Madinah, Islam berjaya dari Madinah. Sini kan. Lega husnudzon billah. Nomor 2 apa bu? Nama Pak, Ibu? Non? Maka diulang, ya tes diulang. Nomor 2 ini kan disiplin menjalankan syari. Contoh sederhana, makan pondok Pak Isya, foto Isya. Tidak ada satupun di antara kita yang sudah sholat Isya. Karena awal Isya di berhubung menyambut acara. Jangan lupakan kita punya kewajiban sholat Isya. Mereka disiplin menjalankan syari. Nomor 2 nomor 1 husnudzon, nomor 2 disiplin. Satu-satunya perintah yang istimewa ini perintah sholat. Kalau yang lain Allah cukup turunkan lewat malaikat Jibril, tapi kalau sholat Allah panggil Nabi Muhammad SAW ke Mustawa. Satu-satunya perintah yang tidak ada dispensasi untuk meninggalkan. Jadi pengurangan. Sholatlah kamu atau sholatlah kalian atau kalian disolatkan. Artinya kita belum dianggap kita tak perlu sholat pondok Pak Kemati. Kita disolatkan, bahkan dimandikan, tak usah nanti lihat doang, mandiin. Tak usah kelampian, ngapain. Bahkan tak usah masuk Roma. Masuk Roma seukuran semeter. Liang lahatnya. Ketika kita sudah sampai ke ajal, ketika masih ada di alam dunia tajam di musyabahat kita di dunia, wajib kita tidak meninggalkan sholat.
Yang ada adalah dispensasi pengurangan jumlah rakaat dan penggabungan zuhur, asar, maghrib, isya. Sepuh yang gabungin apa Pak? No, beda sih yang gabung bisa salah sepuh. Entah soal beda. Tak jauh dari kan tahu nih kan tahu bagaimana. Bedanya mana sholat suha, sholat subuh jamak biduha. Sholat suha, subuh biduha. Itu sholat subuh betul. Kalau dulu coba itu nol betul. Nyak badan. Subuh itu waktunya sampai bila? Sampai nama? Sampai terbit matahari. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Salat itu sudah ditentukan waktunya, tidak boleh lewat. Oke. Nomor 2 apa? Disiplin. Nomor 3 mencari rezeki yang halal dan peluang dakwah kemanfaatan bagi umat. Dan Nabi ketika ditolak dakwah Mekah, dakwah ke Taif. Ditolak dakwah ke Taif, beliau hijrah ke Madinah. Mencari peluang. Mulai muda beliau mencontohkan tolak rezeki halal. Beliau dari kecil, ada ke ternak kambing, bukan punya sendiri, muat punya orang. Ini tolak rezeki halal. Nomor 4 apa? Ibu Rupani sebut. Apa? Bergerak dalam kebaikan. Oke. Jadi dia tak boleh nang. Oke. Dia mengalami futur, orang futur dia. Malas ibadah. Pernah apa pernah? Kayak bergerak. Ini kan butuh bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain yang akan meningkatkan kualitas semangat ibadah. Saya terakhir nomor 5 apa? Karena menggabung. Berkorban untuk kebaikan. Berkorban untuk kebaikan. Korban itu terambil dari kata-kata koruba, dekat, pendekatan. Dengan pendekatan thumma dana fatadalla, maka kita akan kembali kepada Allah dengan husnul khatimah insyaallah. Lepas halaman 6 mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu barokah manfaat. Amin. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Saya akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.